Putra-putra Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Selamat bertemu kembali di dalam acara Renungan Malam GKJ Semarang Timur. Malam hari ini bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita mengistirahatkan badan kita. Namun terlebih dahulu kita akan masuk di dalam doa, mohon pertolongan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk mendengarkan dan mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, izinkan kami pada malam hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus turun di atas kami semua, membuka hati pikiran kami sehingga kami dapat menerima apa yang ingin Tuhan ajarkan melalui firman-Mu pada malam hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kecil saya masih ingat di sekolah SD waktu itu saya diajari oleh guru matematika atau guru kelas yang mengajarkan matematika tentang konsep dasar hitung. Kalau dalam bahasa Jawa itu waktu itu ping, poro, lan, sudo, atau dalam bahasa Indonesianya kali, bagi, tambah, dan kurang. Sahabat-sahabat Kristus, ternyata setelah saya merenungkan, konsep dasar ini sangat-sangat tepat untuk kehidupan kita saat ini. Kali itu sama dengan melipat gandakan. Misalnya 1 kali 2 sama dengan 2, 1 kali 4 sama dengan 4, 2 kali 4 sama dengan 8, dan seterusnya. Jadi melipat gandakan. Nah, dalam konteks kehidupan rohani kita harus melipat gandakan spirit atau semangat melayani sebagai tanggung jawab kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus, sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah. Lipat gandakan spirit atau semangat pelayanan kita sesuai dengan amanat agung Tuhan di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Bagi itu kalau dalam bahasa Jawanya monto-monto, diponto-ponto. Bagi, di sini saya mengatakan bahwa bagi itu bagikan kebaikan kita kepada sesama kita. Bagikan kebaikan kita kepada sesama kita. Sesuai dengan hukum kedua dari hukum kasih, yaitu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bagikan kebaikan kita kepada sesama. Tambah itu berarti kita selalu membuat menjadi lebih gitu ya. Nah, di sini saya maksudkan tambah itu apa? Tambahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Tambahkan iman percaya kita kepada Tuhan dengan terus belajar dekat dengannya. Ini sesuai dengan hukum kasih yang pertama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ini kita belajar terus dekat dengan Allah, sehingga iman kita bertambah. Kurang, atau di sini saya katakan bahwa kurang itu merupakan kurangi sifat-sifat buruk yang ada pada hidup kita. Kurangi sifat-sifat buruk yang ada pada hidup kita. Dalam arti kata, kita belajar bijaksana. Kita belajar bijaksana sesuai dengan ajaran Rasul Paulus di Efesus 5 ayat 15. Nah, konsep hitung matematika seperti itu ternyata tepat untuk kita gunakan dalam pola hidup dan kehidupan kita. Lipat gandakan semangat melayani, bagikan kebaikan kepada sesama, tambahkan iman percaya pada Tuhan, kurangi sifat-sifat buruk kita. Mengapa demikian? Karena ini adalah merupakan ibadah kita yang sejati, seperti tertera dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa.
Malam hari ini Tuhan, kami diingatkan untuk belajar memberikan tubuh jiwa roh kami sebagai persembahan kami yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, ajarkan bagaimana kami dapat mempersembahkan tubuh kami sebagai ibadah kami yang sejati, dengan mengingatkan kami untuk melipat gandakan semangat pelayanan kami, untuk membagikan kepada sesama kebaikan yang ada pada kami, untuk menambahkan iman percaya padamu, dengan terus belajar dekat dengan-Mu. Tuhan juga ajarkan kepada kami untuk mengurangi sifat-sifat buruk yang ada pada kami, sifat-sifat iri hati, sifat-sifat dengki, sifat-sifat munafik, dan lain sebagainya. Terima kasih Tuhan, malam hari ini Engkau telah mengingatkan kepada kami itu semua. Kami berdoa kiranya Engkau senantiasa menurunkan berkat-Mu kepada kami semua, sehingga kami dapat menjalani apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Mu tadi. Sebentar kami akan mengistirahatkan tubuh kami, kiranya Tuhan mau memimpin, memberkati istirahat kami, sehingga kami dapat beristirahat dengan baik, dan esok pagi kami dapat kembali bangun dengan tubuh, jiwa, dan roh kami yang Tuhan segarkan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati.